Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas cara memasang echo pada amplifier. Ini adalah video yang keempat, cara merakit amplitoa. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya setelah pemasangan tone control. Di sini untuk echo-nya saya menggunakan seri DMS 618. Sebelum video ini saya lanjutkan, saya harapkan dukungannya, subscribe-nya, like, share, dan komennya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk sobat yang telah mendukung channel ini. Mari sama-sama kita lanjutkan bagaimana cara memasang echo pada amplitoa atau amplifier. Pertama yang akan kita rakit yaitu bagian power supply untuk echo. Di sini saya gunakan untuk trafonya yaitu 1 ampere. Dan untuk elko-nya saya gunakan 1000 UF 35 volt. Dan untuk pemasangannya bisa sobat lihat seperti ini. Jadi kita buat satu arah untuk posisi elko dan bagian tengahnya kita tempelkan di CT. Kurang lebih seperti ini untuk pemasangan pertama. Jadi kita buat seperti ini. Dan untuk diodanya sobat bisa menggunakan dioda 1 ampere dan kita arahkan di bagian putih dioda ke atas ke arah elko bagian plus, yaitu yang polos yang tidak ada warna putihnya. Jadi untuk elko yang polos itu adalah plus. Kurang lebih seperti ini untuk pemasangan bagian plus, tegangan plus. Dan untuk tegangan min kita siapkan juga, kita tempatkan atau kita posisikan seperti ini di balik. Jadi yang bagian putih di bawah seperti ini. Jadi untuk min diodanya di posisi putih di bawah ke trafo dan yang polos ke elko, yaitu elko bagian min yang ada tanda warna putih. Jadi terbalik untuk dioda yang plus itu adalah yang putih tandanya, dan di elko tandanya yang putih adalah min. Dan untuk kaki-kaki dioda di sini jangan sampai ada yang beradu untuk bagian plus dan bagian min. Jadi kita beri sedikit renggang atau kita tekuk sedikit agar tidak beradu. Dan langkah selanjutnya kita sediakan yaitu IC 7912. Dan untuk kaki tengah itu adalah in, dan kaki pertama sebelah kiri itu adalah ground. Sedangkan kaki yang sebelah ujung kanan adalah out min. Dan selanjutnya kita sediakan di sini IC 7812. Untuk IC 7812 kaki pertama yaitu in kita tempelkan di voltase plus, dan kaki tengah itu adalah ground seperti ini, dan kaki ketiga yaitu out 12 volt. Selanjutnya kita pasangkan dari CT. Di sini saya memakai kabel dari CT, kita sambungkan ke tengah-tengah kaki 7812 dan kaki pertama IC 7912. Kurang lebih seperti ini. Karena di sini saya tidak menggunakan PCB atau power supply yang jadi. Selanjutnya kita sediakan di sini elko, bisa menggunakan 25 volt 470 UF. Di sini kita tinggal menyambungkan bagian min warna putih di elko ke ujung IC
7912, dan satu lagi ke CT. Yang kedua, bagian plus kita pasang seperti ini. Ini sudah jadi power supply untuk echo, yaitu out tegangan plus dan out tegangan min. Jadi outnya di bagian ujung kaki, posisinya ingat jangan sampai terbalik untuk posisi IC-nya. Dan selanjutnya kita meningkat ke pembukaan soket untuk jack mic, dan kita buka juga potensio, karena di sini kita akan menyambungnya memakai kabel head agar mudah dalam pemasangan. Dan sebelum kita menyambungnya untuk potensio, di sini bisa kita ukur dahulu posisi di mana kita akan menempatkan untuk potensionya yang kita cabut tadi. Bisa kita menambahkan lubang di box di bagian depan, dan di sini kita akan sambung dahulu jika memang sudah pas untuk posisinya. Dan selanjutnya kita potong untuk kabel sebagai sambungan, dan kita buat seperti biasa, kita kupas dan kita pisahkan untuk kabel merah, putih, dan groundnya. Dan kita beri sedikit timah untuk kaki potensionya, dan untuk bagian ground itu di sebelah kiri, yang merah kaki tengah dan putih kaki sisi. Kita buat untuk kedua potensio ini sama seperti ini, dan selanjutnya kita pasangkan persis seperti pemasangan awal di potensio. Jadi untuk kakinya yang merah di tengah, yang putih di sebelah kanan di pinggir. Seperti ini. Dan yang kedua juga sama, kita buat seperti yang tadi. Dan setelah itu kita lubangi untuk kedudukan echo. Di sini kita buat dua kaki untuk kedudukan echo, dan ini saya beri sedikit untuk tahanan saja yang sebelah pinggir untuk mengimbangi. Dan ini potensio yang ketiga. Dan selanjutnya kita akan menyambung kabel dari bekas soket di PCB ke soket yang baru, dan kita tempelkan di belakang. Kita memakai dua input untuk mic. Dan kita pasang untuk kabelnya di bagian soket akai. Di sini kita buat dua kabel inputnya, yang satu panjang, yang satu pendek. Jadi rencananya yang panjang kita akan beri volume satu lagi agar bisa kita turunkan, agar nanti pas pemasangan mic jepit bisa dikurangi untuk volumenya. Dan untuk groundnya di sini untuk soket akai, ini yang min itu yang pinggir yang rata, dan untuk plusnya yang ada lidah di bagian dalam. Dan jika selesai, kita meningkat ke pembuatan kedudukan. Di sini kita buat dua lubang di box untuk tempat kedudukan echo.
Dan selanjutnya kita pasangkan untuk kakinya 2 biji. Dan selanjutnya kita buat di sini 4 untuk kedudukan 2 mic dan 2 potensio echo. Jadi di sini kalau memang seperti ini boxnya, kita tambah 2 lubang lagi untuk potensio. Dan selanjutnya kita pasangkan untuk input CD atau input sinyal untuk HP. Di sini kita pakai 2 lubang soket Akai L dan R. Seperti ini untuk pemasangannya, jadi yang ground yang polos. Dan untuk pengambilan input CD atau MP3, di sini kita akan menggunakan 2 resistor ukuran 10K. Kita pasangkan di output echo 2 biji L dan R. Dan selanjutnya soket yang kita buat tadi untuk input MP3 atau HP atau DVD, di sini kita sambungkan L dan R-nya melalui resistor yang tadi kita pasang. Dan untuk groundnya kita sambungkan ke CT. Kurang lebih seperti ini untuk pemasangan input MP3 atau input untuk in HP atau CD. Dan selanjutnya kita pasangkan untuk input mic yang nomor 1. Kita pasangkan di bekas soket di PCB echo. Ini kita ambil satu jalur. Kurang lebih seperti ini untuk pemasangan input mic. Jadi kita pasang langsung. Dan selanjutnya kita pasangkan untuk soket input CD atau HP atau MP3 di bagian bawah. Dan selanjutnya kita akan pasang input mic yang kedua. Namun di sini kita akan beri satu potensio untuk bisa mengurangi jika nanti kita pakai micnya memakai mic kancing atau mic kondensor atau mic jepit. Jadi untuk mic kedua ini kita beri potensio dan kita sambung untuk kabelnya. Jadi untuk mic kedua ini kita beri potensio ukuran 50 atau 100K, dan nantinya ini bisa kita kurangi volumenya jika memakai mic kancing atau kondensor. Sebab kalau kita samakan ini mic kancing akan lebih besar ketimbang mic ropon yang biasa. Dan pemasangan pertama ke potensio di sini dari soket Akai di belakang, plusnya di bagian tengah dan minnya di sebelah kiri. Dan jika sudah selesai, kita pasangkan dari input mic yang kedua dari PCB ke potensio. Untuk groundnya di sebelah kiri sama, dan untuk plusnya di sebelah kanan pinggir potensio. Dan sekarang untuk mic yang kedua bisa kita kecilkan jika nanti memakai mic kancing atau mic jepit. Dan langkah selanjutnya kita akan memasangkan input dari tune control ke out echo
Dan untuk pemasangannya di sini sama persis seperti pemasangan input MP3 atau HP atau PCD. Kita kupas dulu kabelnya dan kita beri timah sedikit agar mudah dalam pemasangan, dan kita pasangkan di bagian bawah. Untuk jalurnya di sini sudah tersedia, yaitu LR dan G, yaitu ground. Di sini kita pasangkan, hati-hati jangan sampai jalur yang satu dengan jalur yang lain menempel. Langkah selanjutnya kita pasangkan dahulu untuk volume atau potensio bagian echo dan bagian volume mic, dan kita rapikan untuk kabelnya yang ke soket. Langkah selanjutnya kita akan memasangkan power supply untuk echo yang sudah kita rakit lebih dahulu, dan kita siapkan untuk kabel tegangannya. Di sini untuk mengurangi atau menghilangkan dengung bias yang kotor dari trafo, kita akan memakai kabel head. Ini sudah lama cara seperti ini saya lakukan, jadi aman-aman saja. Jadi kita pakai kabel head untuk menghubungkan tegangan dari trafo atau power supply ke echo. Di sini untuk pemasangan di IC 7812 itu adalah tegangan plus, dan di IC 7912 itu adalah tegangan min. Dan kita pasangkan pertama tegangan plus, yaitu kabel merah. Kita pakai kabel merah. Dan yang kedua kita pasangkan tegangan min, yaitu kabel putih. Ingat di sini jangan sampai terbalik. Dan untuk CT-nya kabel yang polos. Kurang lebih seperti ini untuk pemasangannya. Jadi kabel putih kita gunakan sebagai tegangan min, dan kabel merah kita gunakan tegangan plus. Dan untuk CT-nya itu kabel yang polos kita gunakan. Selanjutnya kita pasangkan dulu untuk bautnya. Di sini untuk bagian ini mesti kencang karena di sini sangat berdempetan sekali untuk posisi trafonya. Karena di sini dekat dengan sikring atau fuse, kita amankan dahulu agar nanti pas trafo sedikit kendor ini tidak menyentuh dengan listrik. Dan selanjutnya kita pasangkan untuk input tegangan AC nya, kita ikutkan dengan trafo yang 10 ampere untuk tegangan 0 dan 220 nya. Selanjutnya kita pasangkan untuk out tegangan dari power supply ke echo. Di sini kita ingat tadi untuk tegangan plusnya yaitu kabel merah, dan putih ke tegangan min, dan yang polos adalah CT atau ground. Jika kita mau untuk pemasangan bisa di bagian atas, atau seperti ini saya memasangnya di bagian bawah. Jadi kita periksa untuk tegangannya dan groundnya, jangan sampai salah pasang untuk posisi ini.
Jadi yang sebelah kiri tidak kita pakai satu. Ini tegangannya yaitu min, plus, dan ground, dan yang satu lagi adalah out. Dan selanjutnya kita rapikan dan kita pasangkan ke kaki yang sudah kita buat tadi, dan kita rapikan untuk kabel-kabelnya. Karena di sini untuk videonya saya rasa cukup panjang, jadi kita akan sambung ke video yang terakhir, yaitu pengetesan dan ulasan cara merakit amplitoa. Kita akan tes di video selanjutnya, dan dari awal sampai akhir untuk video ini mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika sobat ingin melihat video sebelumnya, silahkan tekan kosasi, tekan video. Di situ sudah lebih dahulu saya buat untuk bagian 1, 2, dan 3. Dan jika sobat ingin melihat video selanjutnya, silahkan tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi. Saya ucapkan terima kasih untuk sobat semua yang telah mendukung channel ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.